Waalaikumsalam. Bab, ada Yai Said. Sehat. Mumpung bulan Ramadan katanya kalau baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama kayak menghatamkan Al-Quran. Sebegitu berpengaruhnya ayat Qul huwallahu ahad gitu, Gus. Kenapa sebegitunya sampai diibaratkan dengan menghatamkan Quran gitu? Boleh nggak gitu? Itu sumber tauhid kan di situ. Al-Ikhlas. Nah itu kita tanya langsung kepada Yai. Boleh. Yai, salah satu fondasi keagamaan kita adalah tauhid, keesaan Allah. Tapi sebelum kita bahas, kita sapa pemirsa dulu, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV, kembali sebelum menikmati sahur, kita bertemu dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Aduh, luar biasa malam hari ini Yai Said masih menemani sahur kita. Dan tentu kita membahas Asmaul Husna. Bagaimana ya? Kulhu itu kok dicintai bukan karena ayatnya pendek, tapi karena dampak. Itu hadis apa pemahaman ulama atau apa Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya singgung dalam pertemuan yang sudah lewat bahwa asal muasal adalah al-hadratul ahadiyah. Itu adalah al-wujudul mutlak, the absolute one existence. The absolute one existence. Without relation. Itu ahad. Maka yang sebenarnya ada, itu yang maha ahad. Yang sebenar-benarnya ada, itu yang maha ahad. Asmaul Husna sendiri merupakan sifat wahidnya Allah. Yang 99 itu adalah satu kesatuan. Walaupun isinya 99, namanya wahidiyah. Kalau yang zatnya namanya ahadiyah. Jadi bermula dari wujudnya Allah yang ma'ahad, maka lahirlah semua alam semesta ini melalui manifestasi Asmaul Husna dan melalui Nur Muhammad. Oleh karena itu, membaca surat Al-Ikhlas bukan hanya bacaannya, menghayati, mengimani, meyakini Qul huwallahu ahad, luar biasa puncaknya iman. Kita mengakui asal muasal wujud adalah ahadiyatullah, ahadiyatul dzat, yaitu ahadiyatul Allah, maha ketunggalannya Allah. Bukan maha satu. Kalau ahad nggak ada duanya. Kalau wahid ada, wahidnya satu, tsani dua, tsalits tiga, dan seterusnya. Kalau wahid permulaannya bilangan, kalau ahad bukan. Ahad bukan permulaannya bilangan, bukan. Satu-satunya. Satu. Nah, itu. Allahul ahad. Qul huwallahu ahad. Satu-satunya. Satu-satunya. Tidak ada dua. Tidak ada dua. Dan tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak butuh. Tidak butuh hubungan. Tidak butuh artikulasi. Tidak butuh artikulasi. Tidak butuh pemahaman yang mendalam. Nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin siapapun memahami ahadiyatul dzat. Maka ucapkan saja Qul huwallahu ahad. Yakini saja Qul huwallahu ahad. Mantap saja dengan Qul huwallahu ahad. Tapi apa hadiah itu hakikatnya? Tidak ada yang bisa menguasai. Karena itulah awal wala akhir. Tidak ada permulaan dan tidak ada ujungnya. La bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaan, Jadi tidak ada. karena di puncak ketauhidan itulah maka membaca surat Al-Ikhlas itu mengakui bahwa segala semuanya itu adalah bermula dari ahadiyatul dzat. Ahadiyatul dzat, ketunggalannya zat Allah. Bukan ahad nanti ada dua, bukan. Kalau wahid satu, ada dua, tiga, empat. Wahidul ahadus somad. Al-wahidul ahadus somad. Al-wahid masih rendah, al-wahid. Dan puncaknya adalah al-ahad itu. Bedanya apa Ki? Orang yang meyakini dan punya iman terhadap al-ahad dengan orang yang ateis, apa keuntungan? Apa keuntungannya Ki? Sebenarnya semuanya ini adalah merupakan manifestasi dari asma Allah, dari wahidiyatul asma wa sifat. Jadi dengan adanya Asmaul Husna yang 99 tadi, walaupun berupa wahidiyah, kesatuan, tapi manifestasinya bermacam-macam. Soalnya kalau ada pertanyaannya, apa keuntungan seorang hamba yang beriman
dengan seorang hamba yang ateis, itu orang bangun semua nih Kiai. Sahur jadi semangat. Sebenarnya Itu bagaimana, Kiai? sebenarnya hakikatnya tidak ada ateisme. Tidak ada. Ngakunya ateis, mengingkari Tuhan. Dalam hakikatnya secara fitri mengakui. Di batinnya Ada Tuhan, ada pencipta. pasti mengakui. Pasti mengakui. Siapapun. Tapi dia ngomong bahwa dia Ya, itu kesombongan aja, kesombongan, takabur itu. Dalam lubuk hati yang sangat dalam, siapapun. Kata bapaknya ateis Marxis atau siapa Lenin atau siapa, mengakui adanya pencipta yang maha. kalau dia jujur itu ada hatinya. Ya. Innama ulidtu al fitrah. Kamu dilahirkan secara fitrah mengakui adanya Tuhan. Tetaplah Tuhannya itu. siapa? Lah itu terserah masing-masing. Ya. Ini bahwa di sana ada Tuhan yang menciptakan saya, semua orang mengaku gitu. Pemirsa, bangun semua ini sahur menjadi semangat karena kita akan lebih memahami ketauhidan kita sekaligus memperdalam keimanan kita di bulan suci yang penuh berkah ini. Tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali menjelang sahur bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kiai, dalam fondasi keagamaan kita, maka tauhid adalah segala-galanya. Sehingga kadangkala keimanan kita itu naik turun, kadang-kadang rasional, keseimbangan antara percaya kepada takdir dan ikhtiar, itu menjadikan kita harus punya pegangan yang tepat. Maka lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sejarah ketauhidan dalam pemahaman Islam Al-Wahidul Ahad sampai sekarang menjadi keyakinan umat Islam sehingga lahirlah satu pola fikir dan cara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akibat perpecahan pemahaman tauhid atau akidah di tengah-tengah masyarakat Islam setelah terjadinya perang saudara, ya dulu zaman sahabat, perang Jamal, perang Siffin, terjadi perpecahan akidah. Ada yang sangat ekstrim tekstual, namanya Khawarij. Oh ya, ada yang liberal, namanya Mu'tazilah. Yang masuk akal diterima, yang masuk akal nggak dipakai. Bahkan hadis pun Mu'tazilah hanya 16 yang sahih. Hanya 16 hadis yang sahih. Karena dianggap masuk akal. Ya, maka lahirlah madhab yang menyelamatkan umat, menyelamatkan jamaah, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Sebelumnya ada, tapi sebagai pencetus Ahli Sunnah adalah Imam Asy'ari. Walaupun sebelumnya juga, itu kan baru wafat tahun 324. Sudah abad ke-4 Hijriah, tapi sebelumnya juga ya yang berakidah seperti Asy'ari ya jelas banyak. Nah, Ahlussunnah Jamaah sebagai penyelamat umat menggabungkan antara dalil naqli dan dalil akli. Argumentasi tekstual dan argumentasi rasional. Maka dalam kitab Fathul ini dikatakan faslun fil jihad, pasal menjelaskan jihad nomor 1 adalah itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqli itsbatu wujudis sani. Itu syarah Fathul Mu'in namanya I'al Talibin. Berjuang mengajak masyarakat, membangun masyarakat bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang berargumentasi baik tekstual maupun rasional. Yang tekstual jelas kalau Allah hadut, Quran lah, hadis. Yang rasional, yang sering saya ceramahkan, menurut Imam Asy'ari, sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita sehari-hari menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Sehari-hari menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Itu kalau saya Asy'ari itu. Ya, contoh gimana? Contohnya 3 pronoun. Domir kata ganti. Bahasa Arab, ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silakan dipakai. Ana Said, ana Abdullah, ana Ahmad, ana Toto, ana Sukardi, ana Maimunah, ana Zainab, ana Maryam. Tapi nanti akan mati semua.
mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku Tuhan, aku itu. Bukan selain Tuhan, aku Tuhan. Nah, artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Ayo waktu itu kalau orang sudah mati semua. Siapa yang bisa ngomong aku? Hanya Allah. Nah, begitu pula engkau, anta. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Hasan, engkau Maryam, engkau Zainab, mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Allah, bukan engkau siapa-siapa. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Yang terakhir huwa dia. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Zainab, dia Maryam, dia Fatimah. Mati semua. Tinggal dia tidak satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka hakikatnya engkau, hakikatnya aku, hakikatnya engkau, hakikatnya dia Allah. Kita ini hanya pinjam. Dah ringkas sekali itu, aduh, luar biasa, ringkas banget. Ini yang saya pahami selama 2 tahun bisa saya omongkan hanya 2 menit. Dan lebih ringkas lagi, kalau kamu tidak percaya kepada yang ahad, buktinya cuma satu, mati. Itu mati. Jadi kalau orang mati, kalau nggak percaya pada satu ahadiyah, al-ahadiyah, ya gimana orang mati juga. Ayo ngomong anak. Kalau udah mati, nggak bisa. Nggak bisa. Ayo, misalnya anak Allah yang ada. Jadi pada dasarnya di hati setiap manusia pasti mengaku. Ya. Ada bisikan kebenaran. Betul. Yang maha ahad. Yang maha ahad. Karena itu bagaimana memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah ini keseimbangan antara akli dan nakli. Ya. Gimana? Ya. Jadi secara nakli sudah jelas Quran dipakai. Secara akli kepada anak kita, anak-anak cucu kita lah atau murid-murid kita harus dipahamkan seperti itu. Harus dipahamkan seperti itu. Jangan hanya ikut campur. Contoh begini. Ente percaya pada Allah? Percaya. Kata siapa? Kata Kiai. Salah itu. Misalkan Mas Nyun Sewu, mohon maaf, Mas Bobi. Ente percaya pada Allah? Percaya. Kata siapa? Kata Kiai. Salah itu. Yang benar jawabnya kata saya. Allah ada, kata saya. Kalau masih kata Kiai, informasi masih. Berita itu namanya. Konon kabarnya. Allah itu ada masih. Gitu kan? Tapi kalau kata saya, itu yang sebenarnya adalah mengimani tauhid. Sebenarnya tauhid yaitu kata saya. Saya mau diapakan, tetap saya meyakini Allah ada. Bukan kata Kiai, bukan. Pertama kali anak kecil ya kata ayah, kata Kiai, anak kecil. Kalau kita ini masih information, masih konon katanya, konon kabarnya. Itu. Hanya sayang, mohon maaf sayang, budaya mendalami ini di pesantren kurang. Tapi kalau fikih di pesantren sangat dalam, sekecil-kecilnya dibahas. Praktek ibadah yang lebih banyak. Iya Pak. Muamalah. Bukan hanya praktek ibadah, seandainya banyak, andai kata, seandainya kan. Di fikih itu loh. Andai kata ada orang sholat, diikat dengan tambangnya kesan hubungan dengan anjing, itu ngajak Pak. Waduh, itu ada luar biasa. Jadi di pesantren kita sayangkan pendalaman terhadap teologi kurang. Betul. Kalau ibadah fikih ya dari Sapina sampai Fathul Wahab, dibahas sampai kemeringat itu di pesantren. Ya. Para pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bob, mau nanya Bob? Saya mau nanya Gus, soalnya tadi kayaknya berat banget pembahasannya tentang tauhid, filsafat. Berat tapi nikmat. Ya, saya juga ini ilmu baru banyak. Saya ingin nanya yang receh-receh aja. Teman-teman saya itu mohon maaf ya, yang alumni filsafat gitu. Terkadang mereka menggampangkan suatu keimanan gitu. Cukup percaya dengan Allah tanpa melakukan aktivitas atau ibadah yang diwajibkan gitu. Mereka tetap merasa Islam,
Islam KTP misalkan, kayak mereka tetap Islam tapi nggak puasa, nggak sholat gitu. Oh, Kalau iya, zakat betul. ya zakat karena cuma setahun sekali mungkin yang wajib, terus haji mungkin karena mereka mampu, tapi ibadah yang harian tuh enggak. Jadi mereka katanya cukup percaya sama Allah, kita masih Islam begitu. Bahkan ada yang Jumat sampai bolong, yang penting nggak lebih dari 3 kali katanya. Kita masih Islam katanya. Itu bagaimana? Imannya itu gimana? Itu dalam sehari-hari namanya SKSD. SKSD. Sok kenal, sok dekat sama Allah. Jadi nggak merasa penting ibadah, Kiai. Coba itu gimana, Kiai? Pada dasarnya semua orang yang beriman kepada Tuhan ya sudah tauhid. Asal betul-betul ikhlas dah. Ikhlas betul-betul. Tidak mensekutukan dengan apapun. Itu sudah tauhid. Lah manifestasi dari orang beriman itu adalah ibadah. Ini lepas dari ibadahnya, praktek ibadahnya Kristen atau Yahudi atau Islam ya. Ibadah merupakan penghambaan. Tanda, bukti bahwa saya ini menghamba kepada yang saya imani, yang saya percayai. Cara ibadah ya kita orang Islam ya puasa atau sholat 5 waktu, yang orang Kristen ya ke gereja, itu dalam rangka asal ikhlas sudah. Asal ikhlas merupakan tanda bahwa dia menghambakan diri. Penghambaan kepada yang kita imani. Nah kemudian agama terakhir adalah Islam. Islam menjadi agama pamungkas yang memperbaiki, menyempurnakan cara-cara syariat agama-agama terdahulu, terutama Yahudi dan Kristiani waktu itu. Kenapa? Karena Yahudi sangat hedonis, materialis, maka Islam menjadi jalan tengah. Misalkan contoh, Yahudi sangat hedonis, berapa saja kamu mau nikah perempuan, berapa saja silahkan. Yahudi nggak ada batas. Nah, Islam batasi paling maksimal 4. 4 pun bagi Pak Muhaimin berat banget lah. Tapi boleh. Kita nggak boleh mengatakan poligami, nggak boleh. Islam membolehkan. Soal enteng lakukannya apa enggak, masalah lain. Itu dalam rangka menyempurnakan, memperbaiki apa yang telah diajarkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa, yang nabi-nabi terdahulu. Itu syariat namanya. Akidah sama. Nabi Isa ya dakwah tauhid, Nabi Musa ya dakwah tauhid, nabi-nabi semua dari Adam sampai semuanya dakwah. Mari kita beriman kepada Tuhan Al-Khaliq, Al-Dzat, Al-Ahadiyah, semua gitu. Yang beda syariatnya, Soal syariatnya seperti apa ya terserah ya, tapi artinya penghambaan, simbol bahwa kita tuh hamba, menghamba kepada yang kita tauhidi, yang kita yakini. Oleh karena itu dalam agama yang paling penting adalah memahami universalitas nilai-nilai keimanan agama. Ahadiyah itu tadi. Nah kalau syariat itu manifestasi dari wahidiyah, manifestasi dari Asmaul Husna tadi, wahidiyah tadi. Hatta Fir'aun pun akhirnya mengimani amantu bima amana bi Bani Israel. Setelah mau tenggelam, saya beriman pada Tuhannya Bani Israel. Waktu Fir'aun akan tenggelam. Artinya semua orang pada akhirnya sih beriman kepada Tuhan. Semuanya. Jadi penafsiran menggampangkan ibadah itu sebetulnya jadi menggampangkan ibadah itu sebenarnya ya asal dia masih tauhid, dia masih Islam. Terus terang saja, hanya kualitas Islamnya ada yang ya tetap masuk surga gitu, tetap ya. Katanya ya, man mata akhir kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Walaupun nanti melalui penyucian dulu. Jadi keimanan, ketauhidan itu sempurna ditindaklanjuti dengan syariah. Ya. Syariah itu disempurnakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Muamalah. Ya, betul. Jadi ada 3 lah. Husnul muamalah, husnul muasyarah, husnul musyarakah. Husnul muamalah, transaksi hubungan yang baik. Husnul muasyarah, bergaul suami istri, anak dan bapak, dengan mantu, dengan ponakan tetangga. Nah, husnul muasyarah. Husnul musyarakah, membangun masyarakat yang baik. Memperbaiki masyarakat, membangun masyarakat yang baik. Bukan hanya satu rumah, satu keluarga, 2 keluarga. Masyarakat yang baik. Maka disebut al-insan, al-anas itu masyarakat, anas tuh. Kalau insan pribadi, individual. Kesimpulannya apa, Ki? Al-wahidul ahad. Kesimpulannya al-ahadiyah merupakan fitrah semua manusia mempercayai ada Tuhan. Yang satu yang percaya. Kristen, Yahudi, Islam,
ya Hindu Buddha juga lah ya. Ini yang kita Ahlul Kitab ya, yang Ahlul Kitab. Karena sejarahnya Islam itu di ujung ya, penyempurna dari seluruh proses itu. Nah, enggak, yang menyempurnakan, yang sempurna syariatnya. Yang syariat. Syariatnya yang sempurnakan. Soal keimanan tauhidnya, orang Kristen tauhid, percaya pada Allah. Orang Yahudi pada Yahweh atau Elohim. Ya. Datang agama Islam menyempurnakan syariatnya itu tadi. Menyempurnakan syariatnya. Sebab simbol jalan satu jalan raya syariat itu. Jalan menuju penghambaan kepada Allah. Nah, kita apa? Islam kenapa kita mengaku atau bagi kita syariat Islam paling baik? Karena orsinil. 15 abad yang lalu sampai sekarang sholatnya seperti ini. Beda-beda dikit sih, ya beda-beda dikit lah. Ada usul, ada nggak usul. Tapi 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Semua. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Yang dibaca Fatihah, tahiyat, semua. Orisinalitas agama Islam. Nyun Sewu, coba agama lain lihat. Betapa jauh perbedaan antara satu tempat ibadah ini dengan tempat ibadah yang lain. Jadi sempurna Islam adalah orisinalitas syariatnya. Luar biasa para pemirsa, Al-Wahidul Ahad. Jadi teruslah kita memupuk keimanan dan keyakinan kita, ketauhidan kita. Karena dengan demikian termasuk terus mengkaji akidah sebagai bagian dari pendalaman ilmu sekaligus keimanan kita. Karena dengan demikian maka insya Allah hidup kita akan terarah, tidak pernah frustasi, dan akan terus menjadi bagian dari kesuksesan hidup dunia dan di akhirat. Terima kasih para pemirsa, tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Barokah. Terima kasih Yai Matur Nuwun. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.